Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Adi Wahidinata dengan NIM 21151011079. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Nah, di mana di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Gede Marta Kusuma dari kelas B, dan juga rekan saya ada Imade Septian Cahaya Pradito dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan tugas atau bagian tugas yang diberikan pada saya. Nah, di mana pada bagian 1 algoritma brute force, saya mendapat bagian pada soal nomor 2 di assignment problem. Nah, di mana soalnya tersebut yaitu diberikan n staff dan n tugas. Setiap staff diberikan sebuah tugas. Staff kita sebutkan di sini dalam kurung SI, ditugaskan ke tugas yaitu TJ dengan biayanya yaitu C I, J. Nah, jadi pada soal A, mengapa algoritma dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Algoritma sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena algoritma merupakan alur atau langkah-langkah yang disusun secara tertulis, sistematis, dan juga berurutan yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan adanya suatu algoritma, maka masalah seperti di atas dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan juga efisien, sesuai dengan polanya. Dengan menggunakan metode brute force, maka permasalahan akan dicoba satu persatu kemungkinan yang ada sampai menemukan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Algoritma yang digunakan sangat efektif dan akurat karena proses yang dilakukan dari algoritma brute force ini yaitu dilakukan secara berulang-ulang dalam mencocokkan karakter atau sering kita sebut sebagai string matching. Nah, kemudian pada soal nomor 2 atau soal nomor B, rancang algoritma brute force untuk menentukan tugas sedemikian rupa sehingga total biaya sigma C I, J diminimalkan. Nah, rancangan algoritma yang saya temukan di sini yaitu pertama ini menginisialisasi biaya minimum cost sama dengan N. Nah, yang kedua yaitu membuat daftar kemungkinan penugasan pada staf untuk menghitung kemungkinan biaya penugasan. Kemudian, yang ketiga yaitu menghitung total biaya dengan menjumlahkan penugasan untuk staf I ke tugas J. Nah, yang keempat ada jika total biaya lebih sedikit dari nilai cost yang sudah kita temukan pertama itu, maka langkah selanjutnya itu kita melakukan update nilai minimum dengan nilai tersebut dan kita simpan data permutasinya. Nah, kemudian pada soal nomor C, periksalah kebenaran dari periksalah kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Algoritma brute force yang sudah kami rancang mampu menghasilkan solusi yang optimal dan akurat dikarenakan algoritma brute force ini melakukan pencocokan karakter baik dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri atau juga dari atas ke bawah atau sebaliknya sehingga menghasilkan nilai true. Namun, kompleksitas waktu yang dibutuhkan dari algoritma ini sangatlah tinggi dikarenakan
Algoritma akan melakukan pengecekan satu persatu hingga jumlah yang ditentukan atau jumlahnya tersebut sebanyak n. Karena banyaknya jumlah staf dan staf dan tugas yang ada sehingga menimbulkan suatu proses algoritma yang lumayan panjang dari setiap kemungkinan yang ada. Nah, kemudian di bagian D, jika diberikan 4 staf dan juga 4 tugas, buatlah sebuah matriks biaya dengan menghasilkan entry-entry pada matriks di bawah. Terapkan algoritma rancangan Anda untuk menyelesaikan instance permasalahan tersebut. Nah, jika pada algoritma brute force saya menemukan solusinya seperti ini dan mendapatkan hasil pembagian tugas ke staff seperti pada tabel ini. Jika staf A pada tugas pertama dia mendapatkan 3 dan pada tugas kedua dia akan mendapatkan 2 dan pada tugas ketiga dia akan mendapatkan 1 dan juga pada tugas keempat dia akan mendapatkan 5. Jadi setiap tugas ini akan berbeda-beda. Sama seperti staf B juga mendapatkan hasil yang berbeda dan staf C juga mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, kemudian pada bagian B ini yaitu algoritma rekursif. Nah, di mana bagian B ini saya juga mendapatkan pada soal nomor 2. Nah, pada bagian algoritma rekursif pembahasan, mohon maaf. Nah, pada menara Hanoi atau soal menara Hanoi ini, masalah menara Hanoi adalah masalah klasik dalam bidang ilmu komputer dan juga matematika, di mana Anda memiliki 3 tiang dan n cakram dengan ukuran berbeda. Cakram awalnya ditumpuk dalam urutan ukuran yang menurun pada satu tiang, dengan yang terbesar di bawah dan yang paling terkecil di atas. Tujuannya adalah memindahkan seluruh tumpukan ke tiang lain dengan batasan berikut. Nah, jadi ada beberapa batasan saat kita akan melakukan algoritma ini. Nah, batasan yang pertama itu hanya satu cakram yang dapat kita pindahkan dalam satu waktu. Jadi, cakram tersebut hanya boleh kita pindahkan ke tiang lain. Nah, kita umpamakan jika ada tiang A, B, dan C. Nah, di tiang A ini merupakan tiang asli atau tiang utamanya. Jika kita hanya boleh memindahkan satu cakram, maka pada antara tiang B atau C, kita hanya dapat menggerakkan atau memindahkan satu cakram aja ke salah satu dari tiang tersebut. Nah, kemudian pada batasan kedua, yaitu setiap gerakan terdiri dari mengambil cakram bagian atas dari salah satu tumpukan dan meletakkannya di atas tumpukan lain atau di tiang kosong. Nah, kemudian batasan yang ketiga itu tidak ada cakram yang ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil. Nah, jadi selalu cakram yang paling besar akan kita letakkan paling bawah dan cakram yang lebih kecil selalu paling atas. Nah, kita lanjut pada soal yang pertama, yaitu strategi algoritma manakah yang paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi? Jelaskan jawaban Anda. Untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi dengan menggunakan suatu algoritma dapat mengaktivitaskan kita dalam menyelesaikannya. Algoritma rekursif contohnya. Kenapa algoritma rekursif yang kita gunakan? Karena
algoritma ini mampu untuk memanggil dirinya sendiri atau mampu dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini. Menara Hanoi memiliki sifat yang dapat dipecahkan menjadi submasalah yang lebih kecil dari masalah yang sama, seperti memindahkan suatu cakram dan melakukan pengurutan sehingga semakin cepat untuk terselesaikannya masalah tersebut. Nah, kemudian bagian B yaitu jelaskan apa yang menjadi input dan output dari algoritma penyelesaian yang akan Anda rancang. Nah, pada algoritma setiap algoritma memiliki input dan output. Input dan output yang ada dari permasalahan yang akan dirancang adalah algoritma. Algoritma ini memiliki input seperti jumlah dari cakram yang akan dipindahkan, entah jumlah cakram n. Jumlah cakram sama dengan n. Nah, ini juga bisa diwakili sebagai angka untuk mewakili ukuran cakram. Kemudian untuk outputnya itu merupakan pergerakan atau langkah-langkah dari perpindahan pada suatu tumpukan cakram dari cakram yang paling besar itu paling bawah dan cakram yang paling kecil itu berada paling atas, sehingga dapat terurut sesuai permintaan dari user. Nah, kemudian kita akan merancang sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi. Nah, ini pada soal bagian 3. Nah, rancangan pada sebuah algoritma dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang saya dapatkan yaitu seperti berikut, yaitu yang pertama, kita menentukan jumlah cakramnya, jumlah cakram n dan posisi awal pada tumpukan cakram. Jika cakram hanya 1 atau n sama dengan 1, maka hanya 1 cakram tersebut yang akan kita pindahkan pada tiang yang kosong. Kemudian langkah ketiga yaitu jika cakramnya tersebut lebih dari 1 atau n lebih dari 1, maka cakram dipindahkan seperti berikut ini. Nah, kita akan memindahkan n-1 cakram dari tiang asli ke tiang bantuan terlebih dahulu. Kemudian kemudian kita pindahkan cakram paling besar dari tiang asli ke tiang tujuan. Kemudian kita pindahkan cakram yang kita letakkan pada tiang bantu tadi atau n-1 cakram tersebut kita pindahkan ke tiang tujuan dan algoritma tersebut sudah terselesaikan. Nah, kemudian pada soal nomor D, periksalah kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Algoritma rekursif yang telah kami buat tersebut dapat berfungsi dengan baik dikarenakan untuk memindahkan setiap tumpukan cakram dari tiang awal ke tiang tujuan dan kembali mengurutkannya dari cakram yang lebih mohon maaf ada sedikit kesalahan yang besar. Nah, dari cakram yang besar ke cakram yang lebih kecil. Yang cakram lebih kecil itu pada bagian paling atas. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang cukup tinggi jika nilai n-nya besar. Nah, contohnya jika semakin banyak cakram, maka waktu dalam menyelesaikannya juga lumayan lebih lama timbang jumlah cakramnya lebih sedikit. Nah, pada bagian soal nomor E, yaitu ilustrasikan algoritma tersebut untuk memindahkan setumpuk cakram. Nah, ambil sebuah contoh di mana banyaknya cakram adalah 4. Lebih dari 4
lebih dari sama dengan 4. Dari program yang saya buat, maka saya menemukan langkah-langkah seperti berikut ini. Nah, ini dia langkah-langkah yang saya dapatkan dari program. Nah, untuk implementasinya yaitu seperti ini. Nah, ini ada 4 cakram. Ini cakram 1, kemudian cakram 2, cakram 3, dan juga cakram 4. Nah, yang pertama ini ada tiang A atau tiang asli, dan ini tiang B yaitu tiang bantuan, dan ini tiang C itu merupakan tiang C merupakan tiang utama, tiang tujuan. Nah, jadi sesuai dengan algoritma ini kita akan pindahkan cakram 1 kita pindahkan dulu ke ke tiang B. Kemudian pada cakram kedua ini kita pindahkan dia ke tiang C. Karena kita tidak boleh menumpuk cakram yang lebih panjang ini ke cakram yang lebih kecil. Nah, kemudian ini pada cakram 1 kita pindahkan lagi ke bagian tiang C. Nah, kemudian karena ada tiang yang kosong, jadi kita akan memindahkan ini terlebih dahulu. Tiang 3, cakram 3 kita pindahkan ke tiang B atau tiang bantu. Nah, kemudian dari cakram ini kita akan pindahkan ini terlebih dahulu ke tiang A. Kita kembalikan semula. Kemudian karena ini kita bisa urutkannya, maka kita pindahkan cakram 2 ke tiang B. Nah, kemudian karena masih ada 1 yang kosong, jadi ini kita pindahkan cakram 1 kita pindahkan lagi ke tiang B. Nah, kemudian kita bisa memindahkan cakram yang paling besar ini ke tiang tujuan kita. Nah, ini akan kita pindahkan ke sini, cakramnya ini. Sudah sampai tahap ini. Kemudian pada tahap ini kita pindahkan lagi cakram 2 ke tiang A. Tiang A. Nah, kemudian kita pindahkan lagi ini cakram 1 ke tiang A. Tiang A. Nah, kemudian sesuai dengan algoritmanya yang didapatkan, kita pindahkan lagi cakram ini ke tiang C. Nah, dan ini kita pindahkan lagi ke sini, ke tiang B, dan ini kita pindahkan ke sini. Di sini kita sampai tahap ini, dan tahap terakhir yaitu di sini. Maka sudah dibuktikan algoritma yang telah kami buat itu berhasil digunakan dan diimplementasikan dalam menara Hanoi ini. Untuk bentuk programnya akan saya jelaskan setelah soal ini. Ini implementasi atau jawaban yang kami dapatkan. Nah, kemudian untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma tersebut pada soal nomor F, yaitu untuk menghitung sebuah kompleksitas waktu dari algoritma rekursif menara Hanoi, yaitu O2 pangkat N. Setiap N-nya merupakan cakram yang akan dipindahkan. Atau N juga bisa kita sebut dengan banyaknya jumlah cakram.
Maka rumus yang akan kita dapatkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah 2 pangkat n min 1. Berdasarkan yang kita inputkan tadi, jumlah cakramnya adalah 4. Sesuai dengan yang di sini, jumlah cakramnya ada 4, maka n sama dengan 4. Penyelesaian 2 pangkat n min 1 sama dengan 2. N adalah 4, kita inputkan 4, min 1, 2 pangkat 4, 16, dikurang 1, sama dengan 15. Jika jumlah cakramnya ada 4, maka algoritma rekursif memerlukan 15 langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian soal yang G, yaitu implementasikan algoritma tersebut pada bahasa pemrograman favorit Anda dan coba jalankan program tersebut dengan beberapa inputan sederhana. Program sederhana yang saya buat ini menggunakan C++ untuk menyelesaikan permasalahan dari menara Hanoi. Nah, ini gambaran dari contohnya, atau yang lebih jelasnya kita bisa lihatnya di C++ saja langsung. Nah, ini dia menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama ada kita menggunakan integer n, char dari, dan char ke, dan char temp. Di mana char temp ini merupakan kita menganggapnya sebagai temp itu tiang bantuannya. Ya, jadi seperti ini bentuk program yang saya buat mengenai menara Hanoi, di mana ini inputannya itu banyaknya n atau inputannya n, jumlah cakramnya, kemudian proses yang akan dilakukannya. Nah, seperti ini dia pindahkan cakram 1 dari misalnya dari tiang A ke tiang B atau C. Nah, untuk hasil dari program atau inputannya yaitu kita bisa lakukan compile and run dengan menekan F11. Kita masukkan jumlah cakram yang ada. Nah, jadi program akan membaca inputannya. Nah, yang pertama kita misalnya sesuai dengan yang tadi itu kita minta inputan 4, maka ini proses yang dilakukannya, yaitu memindahkan cakram 1 dari A ke B, itu dari tiang A ke tiang B gitu, sehingga cakram tersebut berhasil diselesaikan semuanya. Nah, jika kita lakukan input lain, misalnya kita inputkan 5. Nah, ini proses yang dia dapatkan. Ini prosesnya sebanyak 31 kali, 31 percobaan, di mana inputan hanya beda 1 cakram saja, tapi hasil yang didapatkan itu lumayan cukup banyak. Itu proses yang dilakukan lumayan banyak. Ini menggunakan algoritma rekursif. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Jika iya, jelaskan bagaimana, dan jika tidak, jelaskan mengapa. Akan sangat bagus jika Anda dapat membuat program untuk algoritma brute force jika ada penyelesaiannya. Menurut saya sih tidak, dikarenakan mungkin bisa dirubah menjadi algoritma brute force, namun intensitas waktu yang dilakukan itu cukup banyak. Nah, dikarenakan algoritma yang digunakan dalam menara Hanoi tidak dapat diubah menjadi algoritma brute force, karena dalam algoritma tersebut, dalam menyelesaikan permasalahannya, itu akan melakukan atau mencoba semua kemungkinan yang ada pada menara Hanoi.
Pada menara Hanoi, jumlah kemungkinannya itu untuk mencapai solusi harus mencoba dengan sebanyak-banyaknya, dan cara tersebut sangatlah tidak efektif atau tidak efisien jika dilakukan secara satu persatu. Maka dari itu, dengan menggunakan algoritma rekursif merupakan algoritma yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan menara Hanoi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi mengenai tugas yang saya dapatkan dari hasil diskusi kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.